sini mengingat waktu kami tidak akan panjang. Kami dari pihak sekolah menginstruksikan supaya kita mendengarkan uraian Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Buya kita. Karena Isra Mi'raj ini adalah sangat penting untuk pegangan kita di masa-masa yang akan datang. Seterusnya, setelah uraian Isra Mi'raj ini, kita harus mendengarkan apa isi dari Isra itu. Siapa yang tahu menjawab nanti yang diberikan pertanyaan oleh Buya kita, dia dapat amplop 1. Ya, 1 orang 1 buah amplop. Paham tuh? Paham? Jadi kalau kita ribut, tentu tidak terdengar apa yang dikatakan oleh Buya kita, yang diuraikan Buya kita di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini nanti. Paham tuh? Kalau mau amplop, dengarkan baik-baik. Tidak boleh ribut dan tidak boleh bercerita. Kebaikan contoh teladan kepada kita semuanya, sebagaimana yang kita ada hari ini, ya, berarti ini termasuk juga kegiatan proses belajar mengajar kita, walaupun tidak langsung dengan mempergunakan materi-materi yang telah ditentukan. Jadi oleh sebab itu kepada anak didik semuanya, ya, tadi telah disampaikan oleh kepala sekolah, ya, ini kita ikuti dengan hikmat, ya. Apa-apa yang telah disampaikan oleh Buya nanti tolong kita tangkap, ya. Kenapa? Setiap uraian daripada Buya kita nanti itu ada kata-kata penting, ada kalimat-kalimat penting harus kita cermati dan langsung, ya, apabila Buya memberi pertanyaan nanti ada kita yang bisa menjawab itu apa yang telah disampaikan kepada kepala sekolah tadi, kita akan mendapat hadiah 1 buah pertanyaan, 1 buah amplop. Nah, ini berarti kalau kita bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Buya tadi, kita memperhatikan apa yang telah disampaikan. Kemudian juga berikutnya, ya, memperingati Isra wal Mi'raj ini, ya, kita mengenang, ya, sejarah sekarang ini, ya. Jadi kita harus mencontoh, ya, apa yang disampaikan oleh Buya nanti, ya, kalau ada bawa buku dicatat, ya, nanti apa pertanyaannya mungkin yang kita catat itulah jawabannya, ya. Kemudian berikutnya lagi, ya, ini khusus bagi anak-anak yang ditunjuk oleh Bapak dan Ibu guru, nanti kita sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan lomba tingkat kecamatan. Itu ada beberapa cabang, ya, olahraga, ya, lomba bidang studi, LCC dan MIPA. Jadi kepada anak didik yang ditunjuk oleh Bapak dan Ibu guru, tolong ulangi pelajaran itu yang telah diajarkan, ya. Kenapa? Soal-soalnya itu sifatnya umum. Umum itu apa? Bukan semata-mata dari mata pelajaran, mungkin ada yang tidak ada dalam materi pelajaran kita, ya. Semoga nanti SD 2 bisa meraih kembali juara pertama seperti tahun yang telah sudah, ya. Mudah-mudahan kalau kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang, ya, insya Allah Tuhan akan memberkahi kita. Terima kasih.
Dibenar kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu daripada hari-hari besar umat Islam. Artinya masih ada hari-hari besar umat Islam yang lain. Kalau kita ketemu dengan hari bulan Muharram, itu hari besar umat Islamnya itu jatuh pada 1 Muharram. 1 Muharram itu adalah pergantian tahun. Wah, boleh kita merayakan pergantian tahun itu 1 Muharram, tidak merayakan 1 Januari. Salah umat Islam itu. Merayakan 1 Muharram itu adalah dengan guna untuk memeriksa kembali perbuatan kita. Kalau sebelum tahunnya itu buruk, supaya tahun baru itu kita bisa lebih baik. Lalu itu juga disebut dengan hari besar umat Islam. Apa hari besar umat Islam itu? Tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Mulai dari lahir sampai besar, sampai diangkat sebagai Rasul, bagaimana musibahnya, bagaimana sabar, sikap sabarnya, itu perlu kita contoh. Kalau kita ketemu dengan bulan Zulhijjah, itu tanggal 10 Zulhijjah, hari besar umat Islam kita, disebut dengan hari Idul Adha. Dikisahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri, ditukar dengan seekor domba. Nah, kalau kita ketemu dengan 1 Syawal, bulan Syawal, ada hari besar umat Islam disebut dengan Idul Fitri. Kalau kita ketemu dengan bulan Ramadan, di situ pun juga hari besar umat Islam, tanggal 17 Ramadan, hari pertama diturunkannya Al-Quran. Ada juga malam kemuliaan disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita ketemu dengan bulan Rajab, itu hari besar umat Islam terjatuhnya kepada tanggal 27 Rajab. Peristiwa itu terjadi adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj artinya itu perjalanan malam. Tapi kalau kita bedakan menjadi dua, ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan juga, Mi'raj itu pun juga perjalanan. Artinya cuma perbedaannya, kalau Isra perjalanannya masih di bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj naik ke atas, artinya naik lagi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arsinya Allah. Arsinya Allah, tempat Allah berjuntai-juntai, duduk, tempat Allah tanahnya singgahnya Allah. Itu yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana kisahnya? Nanti kita ceritakan. Kalau kita pikir secara otak, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arsinya Allah,
itu tidak percaya. Dan semata itu nyutipo, detek banyak ke bawah sama itu percaya. Kau bukti kalau menyamai kumbai itu berjam-jam butuh. Tapi kata Allah yang disampaikan dari Fajri membacakan Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya Allah itu mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, apa tujuannya? Tidak lain adalah dinuri yang min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Nah, kita mulai peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Bagaimana terjadinya? Awalnya Jibril, aku perintahkan kepadamu untuk ke surga, bawa itu seekor burung buruk menghadap Nabi Muhammad sebagai kendaraannya, bawa Muhammad itu menghadapku. Kata Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril. Kenapa disampaikan kepada malaikat Jibril? Memang malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu lainnya ke surga, mencari seekor burung buruk itu. Burung buruk itu bentuknya dalam satu riwayat itu disampaikan berbentuk kuda, memiliki sayap berwarna putih, di keningnya tertulis nama Muhammad. Bingung ini Nabi Muhammad, namanya malaikat. Setelah dicari itu burung buruk, sebenarnya burung buruk itu adalah jelmaan daripada malaikat sebenarnya. Setelah dicari burung buruk tersebut, ada satu ekor burung buruk yang menyendiri. Kemudian menyendiri itu burung buruk itu menangis, dihampiri oleh malaikat Jibril. Ya buruk, kenapa engkau menangis? Malaikat Jibril bertanya kepada burung buruk tersebut. Kemudian burung buruk ini menjawab, ya Jibril, aku di keningku tertulis nama Muhammad. Aku rindu dengan Muhammad. Aku tak pernah melihat, cuma namanya saja tertulis di keningku. Aku ingin ketemu dengan Muhammad. Dia dibakar oleh api dengan kerinduan oleh burung buruk tersebut, sehingga meneteskan air mata. Malaikat Jibril berkata, nah ini burung ini yang dibawa. Akhirnya burung-burung itu yang dibawa ke Nabi Muhammad. Sesampainya ke Nabi Muhammad tersebut, kemudian burung-burung itu bergelontar. Nih mengaih kata kita. Disampaikan oleh malaikat Jibril, ya buruk, kamu tahu siapa yang di hadapanmu? Itulah Muhammad. Baru burung-burung itu tenang. Kemudian mulai Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Membersihkan hatinya itu bukan dengan rinsa, membersihkan hatinya itu bukan dengan sabun bom, tapi membersihkan hatinya itu dikeluar dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, tak senang melihat orang lain mendapat kesenangan, kantai dekat beliutuh ini. Itu gawe. Itu dikeluarkan penyakit hati itu. Nah, di situ mulai peristiwa Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan peristiwa Isra. Nah, dari peristiwa Isra itu ada juga gambaran-gambaran yang diperlihatkan oleh Allah. Mulai Nabi Muhammad itu naik burung-burung. Burung-burung larinya itu seperti kilat cepat sekali. Namun malaikat Jibril ini sebelum berangkat peristiwa Isra itu berpesan dulu, ya Muhammad, ketika engkau melanjutkan perjalanan ini Isra, nanti kalau ada orang yang bertanya-tanya, jangan menoleh dan menjawab. Baiklah malaikat Jibril. Mulailah peristiwa Isra. Naik itu Muhammad ke burung-burung tersebut berjalan. Pertengahan jalan ada orang di samping kanan bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Pada saat perjalanan tersebut, Muhammad, berhenti sebentar. Jangankan menoleh, menjawab pun tidak Nabi Muhammad. Bertanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, ya Jibril,
Tadi aku berjalan, ada orang bertanya-tanya, siapakah itu? Itu orang Nasrani. Untung engkau tidak melihat dan menjawabnya. Andai kata engkau menjawabnya, umatmu cenderung menjadi orang Nasrani. Itu jelek. Kalau dia jadi itu ceramah, Tuhan mengalir berhala tiga. Dilanjutkan lagi perjalanannya. Kemudian ada lagi orang yang bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad saat itu berjalan. Muhammad, berhenti sebentar. Muhammad jangan untuk menjawab. Modalnya pun saja tidak. Bertanya lagi itu Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Siapa itu ya malaikat? Itu golongan orang-orang Yahudi. Untung engkau tidak melihat dan menjawab pertanyaannya. Andai engkau sempat menoleh, umatmu cenderung menjadi orang-orang Yahudi. Itu untung kita ya Nabi Muhammad menolehnya. Nabi Muhammad terus melanjutkan perjalanannya. Di pertengahan jalan itu pun ada simpang kanan dan kiri. Di simpang itu berdiri sosok seorang wanita. Seorang wanita itu setengah telanjang, pakai baju ditayak ke detek, nampak bawah, ditayak bawah, nampak detek. Lah, kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, nanti kalau engkau ketemu dengan seorang wanita itu, jangan melihat, jangan bertanya-tanya, luruskan perjalananmu, kata malaikat Jibril. Kemudian pada saat itu sampai ke simpang itu, mulai wanita itu merayu-rayu dan sebagainya. Nabi Muhammad itu tidak bertanya, jangan bertanya, melihat wanita itu pun tidak bertanya. Muhammad kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapa sih seorang wanita itu? Disampaikan oleh malaikat Jibril, itu sebenarnya godaan syaitan. Godaan setan. Andai engkau terbujuk dan terayu oleh godaan itu, niscaya engkau akan melewat jalan ke arah kiri, salah jalan itu. Nah, pada saat itu masih banyak lagi gambaran-gambaran yang lain. Nabi Muhammad itu melihat Tuhan bercocok tanam. Ditanam langsung tumbuh berbuah. Itu sampai ditanam disuruh langsung berbuah. Itu by the way, ini hari rajin bersedekah. Banyak gambaran-gambaran yang lain. Itulah diantaranya. Sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu disebut dengan peristiwa Isra. Nah, sampai ke Masjidil Aqsa itu pun diuji. Ka'bah ini air susu, kemudian sebelah ini air bir, air tua. Dipilih di Nabi Muhammad air susu. Sampai situ dengan dikatakan peristiwa Isra. Tidak, Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik pertama ke 23 itu. Mi'rajnya itu yang naik ke atas. Nah, mulai pula Mi'raj naik ke atas sampai langit pertama. Sebelum itu pintu terbuka langit pertama itu ditanya, siapa yang kau bawa? Malaikat bertanya, ini Muhammad. Terbukalah pintu langit yang pertama. Siapa yang ditemu oleh Nabi Muhammad? Itu Nabi Adam pertama. Langit pertama, Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Adam. Siapa Nabi Adam itu? Nenek moyang kita. Lah, artinya kita sebenarnya ini bersaudara. Misalnya Muhammad Zayan itu bersaudara dengan Nadib. Kemudian Tifa bersaudara dengan Usfa, Sekila bersaudara. Kenapa? Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam. Makanya sering disampaikan oleh ibu guru, dah boleh baca. Nah, walaupun tidak kita sama, tapi kita ini bersaudara. Jelas? Nah, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya lagi sampai langit yang kedua. Ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Kemudian dilanjutkan lagi ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah Nabi yang paling ganteng sekali, putih, bukan putih, bersih kulitnya. Tapi Nabi Yusuf tak pernah membuat kesombongan, taat kepada Allah. Dilanjutkan lagi langit yang selanjutnya, ketemu dengan Nabi Harun. Dilanjutkan lagi ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini salah satu nabi dalam riwayat mengatakan
itu pernah merasakan mati. Ketika beliau itu mati, dihidupkan lagi oleh Allah, bertanya malaikat Israil, ketika aku mencabut nyawamu, bagaimana sih rasanya? Dalam satu riwayat dikatakan ditusuk-tusuk dengan pedang 1000 kali lebih sakit daripada itu. Tapi dalam riwayat lain mengatakan pada saat dicabut nyawanya, seperti binatang yang masih hidup dikupas kulitnya. Sakitnya 1000 lebih sakit daripada itu. Nabi sakit rasa seperti memangnya. Apalagi kita tidak sampai kita baru langsung dicabut nyawa. Nah, apa pun gimana? Kalau memang sakit juga rasa sekiratul maut itu, supaya cepat dikit, janganlah mau karena sama. Dan mau itu sakit itu luar biasa, jelek. Nah, kemudian lanjut lagi langit yang selanjutnya sampai langit yang ke-6. Itu ketemu dengan Nabi Musa. Nabi dengan pernah dewas berbuat dengan Tuhan. Aku rindu kepadamu ya Allah. Aku ingin ketemu denganmu ya Allah. Ingin melihat wujudmu ya Allah. Kalau begitu kata Allah, pergi ke bukit Tur Sinai Bimka. Ke ujungnya kamu dapat melihatku. Nah kalau itu datang malaikat Jibril kata, hei Musa, jangan kamu kayak kita buat gelo-gelo. Kalau engkau tak sanggup, pasti engkau tak sanggup untuk melihat Allah. Kata malaikat Jibril, nyudah nimok ni yang Allah, mana ni yang Allah itu jantan apa betina, laki-laki atau perempuan, gemuk apa kurus, gendut apa kurus, tinggi apa rendah, nyudah nimok ni yang wujud Allah. Baik kalau begitu, sampai ke bukit Tur Sinai, bau cahaya benar. Maret tahu gunung itu pinsah Nabi Muhammad. Nah itu Nabi Musa. Nah, naik yang ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ini kita tahu mukjizat apa tidak mempan dimakan dibakar hidup. Ibrahim kedingin-dingin. Tidak kamu kedingin-dingin. Nah, itu Nabi Ibrahim. Habis lagi ke-7, habis. Kemudian dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah mengajak jalan-jalan ke neraka, mengajak jalan-jalan ke surga, mengajak jalan ke neraka. Dilihat ada orang yang memukul-mukul kepala. Ini orang yang ingkar perintah Allah. Lihat lagi ada orang yang menggunting-gunting lidah. Ini orang yang selalu mengupat dan memfitnah. Ada pula macam-macam siksaan. Ternyata memang ada neraka. Karena Nabi Muhammad itu pernah dia melihat surga, begitu pun dalamnya ada air-air yang mengalir, buah-buah yang enak, sama persis buah yang ada di dunia, cuma lebih baik dan lebih manis buah yang ada di surga. Nah, itu perbedaan. Nah, dilanjutkan lagi perjalanan. Di situ tuh ujung ke Sidratul Muntaha berpencah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, sampai di sini aku bisa menemanimu. Engkau tidak setia kawan ya Jibril. Kalau nek dulu kantai, tuluh sampai ke ujung. Bukan aku nak dulu kantai, tapi garis finish yang sudah ditentukan oleh Allah di sini nyu. Kalau seandainya aku lewati juga, kata malaikat Jibril itu, aku mati terbakar. Kata malaikat. Hati-hati Nabi Muhammad terus berjalan sampai ke habis Sidratul Muntaha, bersumpah dengan arsinya Allah, tempat duduknya Allah, tempat Allah itu berjuntai-juntai. Nah, di situ tuh, apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Tidak. Apakah Nabi Muhammad melihat wujudnya Allah? Tidak. Ketika Nabi Muhammad sampai ke arsinya Allah, langsung sujud, depannya dibatasi dengan awan-awan, ketemu dengan suaranya saja, tidak melihat Allah. Disitulah Allah memerintahkan, ya Muhammad, aku perintahkan kepadamu dan umatmu untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Itu perintah pertama, sholat 50 waktu. Itu disuruh perintah. Coba bayangkan kalau kita dapat melaksanakan 50 waktu dalam
sehari semalam itu sehari semalam 20 jam. Kita semua saja sekali 20 kali masih ada kurang. Makanya turun Nabi Muhammad ke bawah, ketemu dengan Nabi Ibrahim, turun lagi ke bawah, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini memperingatkan, Muhammad, tinggi-tinggi sanggup nih ya, itu 50 waktu. Jangan bilang engkau umatku bagaimana. Nah, boleh kritik kita kurang, ya Allah kurang. Nyukurah itu 55 kurang 55 kurang 5 dia kurang 5 akhirnya kurang menjadi 5 waktu. Itulah yang kita sebut dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau seandainya pertanyaannya berapa jumlah rakaat dalam waktu sehari semalam, adalah 17 rakaat. Itu mungkin sering kita sampaikan. Kalau nek nelpon Allah itu nomor apa? 24434 24434 ada nggak di rumah dekat HP? Halo ya Allah, boleh teruskan dia itu. Nek nelpon Allah sami ya. Setelah itu bagaimana lagi? Nabi Muhammad itu disuruh juga Nabi Musa. Muhammad Allah berdetik pintu kurah hake. Aku kata Nabi Muhammad ida kubanai lah amalu dihoi dari 50 waktu sampai 5 waktu. Dia juga minta kurah mana apa kamu kau kapan buka buku tahu. Itulah tujuan peristiwa Isra dan Mi'raj, untuk menjemput perintah sholat pertama. Kedua, kalau perintah zakat itu diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada umat. Kalau perintah puasa itu pun juga disampaikan kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada umat. Kalau sholat tidak ada perantara, langsung Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha menjemputnya. Maka hati-hati, jangan hidup 27 Rajab. 27 Rajab. Ya, coba. Apakah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk minta kurang 50 waktu menjadi 5 waktu? Salah satu hari besar umat Islam selain dari Isra dan Mi'raj. Idul Fitri, ya. Kata. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga, apakah arti Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi, perjalanan malam. Bagaimana itu? Ya, itulah. Isra dan Mi'raj, menjemput salat.